Salam kasih untuk anak didik Ibu kelas 2. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan tema hari ini adalah anggota keluargaku. Pelajaran 2 ya. Silakan anak-anak Ibu membuka LKS halaman 8 sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian melihat LKS ya. Orang tua bisa membantu dan membimbing anaknya, sehingga mereka bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak Ibu yang terkasih, anggota keluargaku. Berarti kalau kita berbicara tentang anggota keluargaku, berarti otomatis kita berbicara tentang orang tua kita. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, atau ada adik-adik kita. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Poin yang pertama, di sini kita melihat Tuhan memberi kita ayah, ibu, dan saudara-saudara di rumah. Mereka menyayangi kita setiap hari dengan berbuat baik kepada kita. Jadi, kita yang sudah diciptakan oleh Allah dengan begitu istimewa, kita diberikan ayah, ibu, dan juga saudara-saudara kita untuk menyayangi kita di rumah. Dan mereka juga setiap harinya mengajarkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang baik. Mulai dari kita hadir di dalam kandungan ibu kita, sampai kita dilahirkan, kemudian dibesarkan dengan penuh kasih sayang, itu adalah bukti bagaimana orang tua kita begitu mencintai kita. Ya. Nah, ketika kita berada di rumah, misalnya kita diajari untuk berdoa, diajari untuk bekerja, menyapu, melipat pakaian. Nah, itu bukti kasih sayang yang diberikan oleh entah itu ibu kepada kita, atau ayah kepada kita, atau mungkin saudara, kakak kita, abang kita. Nah, itu bukti bentuk kasih sayang kepada kita. Nah, oleh karena itu, jangan lupa ucapkan terima kasih atas perbuatan baik yang telah orang tua maupun saudara kita lakukan kepada kita. Jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, berdoalah agar Tuhan yang Maha Baik selalu melindungi ayah, ibu, dan saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Ini adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan agar ayah, ibu, dan saudara-saudara kita selalu dalam lindungan Tuhan. Seperti kalian lihat di dalam gambar di bawah ini adalah bentuk doa yang dilakukan agar kita bisa menyampaikan segala bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan sudah mendatangkan, sudah memberikan orang tua dan juga saudara-saudara yang baik kepada kita. Anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Nah, di sini kita akan melihat poin selanjutnya. Ayah dan ibu dan saudara di rumah telah banyak berbuat baik untuk kita. Mereka berbuat baik karena menyayangi kita. Mereka mengajari agar kita juga berbuat baik seperti yang mereka lakukan. Jadi, apabila kita di rumah diajarkan berdoa, kita harus mengikutinya. Kalau di rumah diajarkan cara mencuci piring, kita ikuti. Kalau di rumah orang tua mengajarkan kita cara melipat pakaian, cara memasak, kemudian cara menghormati yang lebih tua, itu kita ikuti. Ya, itu perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau misalnya kita diajarkan perbuatan yang tidak baik, misalnya mencuri, nah, tidak ada orang tua manapun atau saudara manapun yang akan mengajari perbuatan yang tidak baik kepada kita.
Oleh karena itu, apabila kita melihat orang lain yang melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya mungkin di sekitar kita, itu tidak boleh kita tiru atau kita lakukan. Misalnya memukul teman, memukul saudara, marah-marah, kemudian mencuri. Itu adalah perbuatan yang tidak baik dan itu tidak boleh diikuti. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, karena itu berusahalah untuk rajin berbuat baik pada orang tua dan saudara-saudara kita. Contoh perbuatan baik bisa dilihat di gambar sini, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menyapu, kemudian menyiram tanaman, memelihara tanaman. Itu adalah bentuk perbuatan baik yang bisa kita lakukan dan masih banyak perbuatan baik lainnya yang bisa anak-anak ibu lakukan ya. Ingat, lakukan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk. Kalau malas bangun pagi itu perbuatan yang tidak baik. Kalau misalnya malas belajar itu juga perbuatan yang tidak baik. Melawan orang tua itu juga perbuatan yang tidak baik. Melawan guru itu juga perbuatan yang tidak baik. Dan itu harus kita hindari. Sampai di sini Ibu rasa kalian bisa memahaminya ya. Nah, kemudian anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita akan melihat Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Jadi ini kalau kalian buka kitab suci dibacanya Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Di situ berbicara tentang Yesus dan sanak saudaranya. Kita akan lihat bersama-sama ya. Matius 12 ayat 46 berkata, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Kemudian, Matius 12 ayat 47, maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Kemudian Matius 12 ayat 48 berkata, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Kemudian Matius 12 ayat 46, lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Matius 12 ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, baiklah anak-anak ibu yang terkasih dalam Kristus, ini menerangkan bahwa mengajarkan kepada kita Yesus dan sanak saudaranya ini yang paling penting poinnya adalah ada di bab 12 ayat 50 yang mengatakan bahwa siapa saudara-saudara Yesus, siapa ibu Yesus itu adalah orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa, artinya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, anak-anak ibu yang terkasih dalam Kristus, seperti tadi Ibu tegaskan kembali ya. Jadi menurut Yesus, ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan berdoa. Berdoa itu kapan saja. Misalnya, ketika kalian akan makan, jangan lupa berdoa sebelum dan setelah makan. Kemudian, ketika akan tidur, kalian juga jangan lupa berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur. Ketika akan pergi kemanapun, jangan lupa awali dengan doa. Setelah kembali, jangan lupa berdoa kembali. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita dan juga mohon penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kemudian menghormati orang tua. Menghormati orang tua artinya apapun yang diminta oleh orang tua itu harus dilakukan. Jangan sampai kalian melanggar atau melawan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Misalnya kalian disuruh menjaga adik, ya jagalah adikmu dengan baik dan dengan benar, dengan sabar.
Kemudian menghormati guru. Menghormati guru artinya ketika kalian bertemu dengan guru, kalian sapa, kalian tegur, bukan dilewati begitu saja. Atau misalnya ada tugas yang diberikan oleh guru, kalian kerjakan dengan baik. Kemudian rajin membantu. Rajin membantu ini kepada siapapun. Ya. Tidak malas, artinya tidak malas belajar, tidak malas bangun, tidak malas bekerja, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan, berarti kita menjadi saudara dan juga ibu Yesus. Jadi kita menjadi keluarga Allah. Jangan sampai di sini Bu rasa kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini materi yang Ibu jelaskan tentang anggota keluarga. Jadi, sekali lagi Ibu ingatkan, tolonglah jagalah keluargamu dengan baik, jagalah ayah dan ibumu dengan baik, jagalah saudara-saudaramu dengan baik, cintailah mereka dengan baik, sayangilah keluargamu dengan baik, maka kamu akan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang terberkati. Nah, di akhir pembelajaran ini ada tugas untuk anak-anak Ibu. Nanti silahkan kalian buka LKS ya. Buka LKS-nya di halaman 12. Di situ kalian lihat ada foto ya. Fotonya kurang lebih seperti ini, ada pohon. Kemudian di setiap pohon itu ada kolom. Nah, ini kan masih kosong di bukumu itu. Silahkan nanti ditulis dan diisi nama ayahmu, nama ibumu, dan juga nama saudara-saudaramu yang ada di rumah. Ya. Kalau misalnya kolomnya kurang, kalian bisa menambahkan sendiri ya. Tanda bulat ini, gambar bulat ini bisa kalian tambahkan sendiri dan kalian isi. Ini namanya pohon cinta, artinya kita mau menumbuhkan rasa cinta kita kepada keluarga kita. Nah, itu nanti bisa kalian foto dan dikirim ke WA Ibu hasil pekerjaan ini. Jadi, Ibu rasa cukup sampai di sini. Kalau kurang jelas bisa nanti ditanyakan kepada ibu guru ya. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan yang paling penting jangan lupa berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.